Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlianis SPD. Kali ini menyampaikan materi yang berkenaan dengan ekonomi makro. Pada pembahasan ini ekonomi makro, kita mulai dengan ruang lingkup ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro. Adapun ruang lingkup ekonomi makro itu berkenaan dengan yang pertama masalah pengangguran. Masalah pengangguran yang terjadi baik di dalam suatu negara. Yang kedua, dalam masalah ekonomi makro itu mengkaji mengenai kenaikan harga. Nah, selain dari kenaikan harga, juga masalah tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta bagaimana meningkatkan pendapatan nasional dan internasional daripada suatu negara. Ini berkaitan dengan perdagangan internasional. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang ekonomi makro, kita lihat dulu apa perbedaan daripada ekonomi makro dengan ekonomi mikro. Ekonomi mikro dan ekonomi makro ini harus kita ketahui dalam perekonomian. Kenapa? Sebelum kita masuk membahas ekonomi makro, kita lebih dulu tahu mengenai ekonomi mikro. Apa itu ekonomi mikro? Yaitu ekonomi yang memusatkan perhatian pada kegiatan ekonomi individu atau kelompok individu tertentu, serta mengabaikan hubungan keterkaitan antar pasar dan mengasumsikan bahwa hal lain yang terjadi di luar pasar tidak berubah. Nah, sedangkan dalam ekonomi makro memusatkan perhatian pada besaran agregat, baik itu PDB dan gap PDB, rate of pengangguran dan inflasi, kebijakan fiskal, moneter dan dampaknya ekspor dan impor dan sebagainya. Kemudian dalam ekonomi makro secara implisit memperhitungkan keterkaitan antar pasar, baik itu pasar produk, pasar tenaga kerja, pasar uang, keputusan-keputusan pemerintah dan individu. Untuk pengeluaran dalam agregat dalam perekonomian modern dibedakan atas 4 hal. Pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Ini diberi lambang C, kemudian investasi perusahaan, ini diberi lambang I, kemudian pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, ini diberi tanda dengan G. Ekspor, yaitu pembelian barang buatan dalam negeri oleh produsen negara lain. Nah, persoalan-persoalan pokok dalam perekonomian juga dikelompokkan atas beberapa hal. Pertama itu masalah pertumbuhan ekonomi, kedua itu masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, kemudian ketiga masalah pengangguran dan inflasi, seterusnya mengenai masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dalam ekonomi makro juga dapat kita lihat permasalahan kebijakan. Dalam hal ini mencakup pertama itu masalah jangka pendek dan kedua masalah jangka panjang. Dalam masalah jangka pendek kita melihat di sini masalah stabilisasi. Hal ini untuk menghindari terhadap inflasi, pengangguran dan ketimpangan neraca pembayaran. Sementara pada masalah jangka panjang atau pertumbuhan ekonomi ini berkaitan dengan adanya keserasian dengan pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi dan ketersediaannya dana untuk investasi. Selanjutnya kita masuk kepada materi permintaan agregat dan pasokan agregat. Pada permintaan agregat kita melihat model permintaan agregat. Yang pertama itu mengenai cara menentukan tingkat harga atau EKM dan keluaran EKM. Nah, seperti pada kurva di atas dapat kita lihat bahwasanya adanya titik temu antara permintaan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran itu pada titik permintaan agregat B1 dengan Y1. Nah, ini pada pasokan agregat jangka pendek. Kemudian permintaan agregat juga kita lihat pada kurva berikut ini, yaitu di mana terjadinya penunjukan jumlah semua permintaan government
dan tabungan dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Nah, jadi menganggap G tetap oleh kebijakan pemerintah. Untuk mengerti kemiringan iklan harus menentukan bagaimana perubahan P mempengaruhi C. Nah, mengapa iklan curve make safe? Nah, ini dapat kita lihat adanya perubahan dalam konsumsi. Perubahan dalam konsumsi atau C dapat kita lihat pertama crash pasar saham, kedua preferensi mengenai pengorbanan konsumsi atau penghematan, kemudian kenaikan atau pemotongan pajak. Perubahan dalam tabungan atau saving itu kita lihat pada perusahaan membeli komputer, peralatan pabrik baru. Nah, kemudian adanya harapan, optimisme dan pesimisme. Kemudian suku bunga, kebijakan moneter, kredit pajak investasi atau insentif pajak lainnya. Perubahan pada government atau pengeluaran atau belanja pemerintah. Ini dapat kita lihat dari belanja pemerintah federal atau pusat. Misalnya pertahanan, belanja negara bagian atau lokal, misalnya adanya pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Sementara pada perubahan dalam ekspor neto dapat kita lihat resesi di negara-negara yang membeli ekspor kita, kemudian apresiasi atau depresiasi akibat spekulasi internasional di pasar valuta asing. Kita lihat lagi kurva penawaran. Kurva penawaran agregat jangka panjang ini tegak lurus, itu vertikal. Ini menunjukkan tingkat keluaran alami adalah jumlah keluaran ekonomi menghasilkan suatu pengangguran berada pada tingkat alami. YN juga disebut hasil potensial atau output pekerjaan penuh. Nah, kenapa ini berdiri vertikal? Kenapa ini bentuknya vertikal? YN ditentukan oleh perekonomian YN ditentukan oleh persediaan ekonomi, tenaga kerja, modal dan sumber daya alam dan pada tingkat teknologi. Nah, peningkatan pada P tidak mempengaruhi salah satu dari ini, jadi tidak mempengaruhi YN. Kita lihat perubahan pada tingkat pengangguran alami. Nah, di sini terdapatnya ada imigrasi, baby boomer, pensiun, kemudian kebijakan pemerintah mengurangi tingkat pengangguran alami. Perubahan juga dilihat pada K atau H, investasi di pabrik peralatan, lebih banyak orang mendapatkan gelar sarjana, pabrik hancur akibat gempa bumi. Sementara perubahan pada sumber daya alam dapat kita lihat terhadap penemuan endapan mineral baru, pengurangan pasokan minyak impor, perubahan pola cuaca yang mempengaruhi produksi pertanian. Tidak kalah penting perubahan pada teknologi, hal ini juga dilihat dari peningkatan produktivitas dari kemajuan teknologi. Pengaruh pergeseran masuknya IKLAN ini juga dapat kita lihat pada kurva berikut. Sama-sama diperhatikan di mana peristiwa jatuh pasar saham mempengaruhi konsumsi yang mengarah melekung, kemudian konsumsi jatuh yaitu dari IKN bergeser ke kiri, dan selanjutnya P.E itu jatuh karena bergeser ke kanan. Kita lihat depresi besar pada tahun 1929 sampai 1933, di mana jumlah uang beredar turun 28% karena masalah pada sistem perbankan. Ini grafik juga menunjukkan PDB real Amerika Serikat sebanyak 2.000 miliar dolar. Nah, harga saham turun 90%, berkurangnya konsumsi dan tabungan atau saving, kemudian Y turun 27%, P turun 22%, dan uret naik dari 3% hingga 25%. Kemudian kita lihat lagi boom Perang Dunia Kedua dari tahun 1939-1944. Ya, dengan tabel sebelah kanan kita perhatikan bahwa pengeluaran pemerintah meningkat dari 9,1 miliar dolar menjadi 91,3 miliar dolar.
Y naik 90%, P naik 20%. U rate jatuh dari 17% menjadi 1%. Nah, itu materi mengenai agregat. Sekarang kita lanjut materi tentang perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, kita melihat ada arus modal dan barang internasional. Nah, apa itu perekonomian terbuka? Perekonomian terbuka ini sering kita pandang sebagai pengeluaran negara di tiap tahun tertentu tidak sama dengan output barang dan jasanya. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau bisa melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya dan memberi pinjam pada negara lain. Nah, sesuai dengan yang kita lihat di depan, itu mengenai adanya intensitas pos pendapatan nasional pada perekonomian terbuka. Nah, pada perekonomian terbuka kita melihat adanya formula atau rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dengan NX. Nah, Y ini adalah jumlah permintaan untuk output domestik, di mana terdiri dari C ini adalah konsumsi rumah tangga, yang ditambah dengan I, yaitu I investasi oleh sektor usaha dan rumah tangga. Kemudian ditambah dengan G ini adalah government, pembelian dari belanja pemerintah. Kemudian adanya NX ditambah dengan NX ini adalah ekspor neto atau permintaan luar negeri neto. Nah, apa itu NX? NX itu adalah yang didefinisikan sebagai ekspor dikurang impor. Bahwa pengeluaran domestik atas seluruh barang dan jasa adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa domestik serta barang dan jasa mancanegara. Di sini juga kita melihat beberapa model daripada penghitungan atau melihat dari pendapatan nasional. Yang pertama itu output perekonomian. Y ditentukan oleh faktor-faktor produksi dan fungsi produksi. Kemudian adanya konsumsi atau C berhubungan secara positif dengan pendapatan disposable. Kemudian adanya I, investasi. Investasi berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga real. Kemudian NX itu ekspor neto. Ini adalah identitas pos pendapatan nasional yang diekspresikan dalam tabungan dan investasi. Nah, itu materi mengenai ekonomi terbuka. Sekarang kita masuk mengenai kurs. Nah, dalam ekonomi makro juga membahas tentang kurs atau exchange rate. Nah, dalam kurs kita mengkaji pertama mengenai mekanisme bursa valuta asing. Nah, misalnya di Amerika Serikat dan Jepang dalam hubungan dagang, di mana tiap negara punya budaya, bahasa, dan mata uang yang berbeda, semuanya dapat menghambat perdagangan. Tapi karena bursa valuta asing, transaksi perdagangan jadi lebih efisien. Bursa valuta asing ini merupakan pasar global di mana bank-bank terhubung lewat sistem telekomunikasi atau high-tech untuk membeli barang atau membeli mata uang untuk pelanggan mereka. Nah, ini dapat kita lihat arus valuta asing dua negara, itu Amerika Serikat dengan Jepang, di mana agar Amerika Serikat dapat membayar impor barang dan jasa dan sekuritisnya atau dari Jepang, ia harus menawarkan dolar yang lalu dikonversi ke dalam bursa efek valuta asing. Nah, sementara agar Jepang membayar impor barang dan jasa dan sekuritisnya dari Amerika Serikat, ia harus menawarkan yen yang lalu dikonversi ke dalam dolar oleh bursa valuta asing. Nah, itulah mengenai fungsi dari bursa valuta asing. Nah, sekarang kita lihat mengenai kurs nominal dan real. Kurs nilai mata uang.
kurs antara dua negara adalah harga yang penduduk negara tersebut ditukarkan satu sama lain. Kurs nominal merupakan mata uang relatif dari dua negara kemudian kurs real merupakan harga barang relatif antara dua negara. Nah, juga kita lihat bagaimana hubungan antara kurs real dan nominal. Seperti yang kita lihat bersama di depan, inilah hubungan antara kurs real dan nominal. Selanjutnya kita masuk kepada materi permintaan dan penawaran agregat. Dalam permintaan dan penawaran agregat, kita melihat adanya fluktuasi ekonomi jangka pendek. Nah, di mana kegiatan ekonomi berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dalam beberapa tahun, sebagian besar produksi barang dan jasa naik, kemudian rata-rata selama 50 tahun terakhir produksi dalam ekonomi Amerika Serikat telah tumbuh sekitar 3% per tahun. Dalam beberapa tahun pertumbuhan normal tidak terjadi, menyebabkan resesi. Resesi itu merupakan periode penurunan pendapatan real dan meningkatnya pengangguran. Depresi adalah resesi yang parah. Nah, dalam fluktuasi ekonomi kita juga melihat 3 fakta sebagai kunci. Pertama, fluktuasi ekonomi tidak teratur dan tidak dapat diprediksi. Fluktuasi ekonomi sering disebut siklus bisnis, kemudian hampir semua variabel makroekonomi berfluktuasi bersama-sama. Saat output turun, pengangguran meningkat. Nah, sesuai dengan gambar tabel di depan, kita lihat adanya short run economic fluctuation. Berikutnya, hampir semua variabel makroekonomi berfluktuasi bersama-sama. Nah, ini mencerminkan hampir semua variabel makroekonomi yang mengukur beberapa jenis pendapatan atau produksi berfluktuasi bersama-sama secara tepat. Meskipun banyak variabel makroekonomi yang berfluktuasi bersama-sama, mereka berfluktuasi dengan jumlah yang berbeda. Nah, ini juga dapat kita lihat pada tabel investment spending. Kemudian adanya saat output turun, pengangguran meningkat. Perubahan PDB real berbanding terbalik dengan perubahan tingkat pengangguran. Selama masa resesi, pengangguran meningkat secara substansial. Nah, juga dapat kita lihat unemployment rate-nya seperti grafik di depan. Kemudian di sini juga kita dapat menjelaskan mengenai fluktuasi ekonomi jangka pendek. Bagaimana jangka pendek berbeda dari jangka panjang? Hal ini dapat ditunjukkan. Pertama, sebagian besar ekonom percaya bahwa teori klasik menggambarkan dunia dalam jangka panjang tetapi tidak dalam jangka pendek. Nah, hal ini terlihat pada perubahan jumlah uang beredar mempengaruhi variabel nominal tetapi tidak variabel real dalam jangka panjang. Sedangkan asumsi netralitas moneter tidak tepat ketika mempelajari perubahan tahun ke tahun dalam perekonomian. Dua variabel digunakan untuk mengembangkan sebuah model untuk menganalisis fluktuasi jangka pendek. Ini terlihat dari output barang dan jasa suatu perekonomian diukur oleh PDB real dan tingkat harga keseluruhan diukur oleh indeks harga konsumen atau CPI, Consumer Price Index atau deflator PDB. Nah, kita lihat dari model dasar fluktuasi ekonomi. Model dasar fluktuasi ekonomi itu model dasar permintaan agregat dan penawaran agregat, di mana ekonomi menggunakan model permintaan agregat dan penawaran agregat untuk menjelaskan bagaimana fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas ekonomi di sekitar tren jangka panjangnya. Yang kedua, kurva permintaan agregat menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah pada setiap tingkat harga. Berikut kurva penawaran agregat menunjukkan jumlah barang dan jasa yang dipilih perusahaan untuk diproduksi dan dijual pada setiap tingkat harga. Nah, ini kurva yang menunjukkan permintaan agregat dan penawaran agregat yang saling ada titik temu antara agregat supply dengan agregat demand. Ini ada terdapat titik equilibrium price level. Nah, dan equilibrium output. Komponen PDB
Berkontribusi pada permintaan agregat untuk barang dan jasa terdiri dari 4 hal. Pertama itu konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi, yang ketiga adalah pembelian pemerintah atau belanja pemerintah, itu disingkat dengan G, tambah dengan NX itu adalah ekspor neto. Nah, kurvanya dapat kita lihat sebagai berikut. Kemudian mengapa kurva permintaan agregat bergradien negatif? Hal ini dengan adanya 3 kriteria. Pertama, tingkat harga dan konsumsi, itu efek kekayaan. Tingkat harga dan investasi, itu efek suku bunga. Tingkat harga dan ekspor neto, itu adalah efek nilai tukar. Nah, mari kita lihat satu persatu. Mengapa kurva permintaan agregat bergradien negatif? Pertama, tingkat harga dan konsumsi, efek kekayaan. Nah, hal ini ditandai dengan adanya penurunan tingkat harga membuat konsumen merasa lebih kaya, yang ada gilirannya mendorong mereka untuk berbelanja lebih banyak. Peningkatan dalam belanja konsumen berarti jumlah yang lebih besar dari barang dan jasa yang diminta. Yang kedua, tingkat harga dan investasi. Nah, ini menunjukkan efek suku bunga, di mana tingkat harga yang lebih rendah mengurangi tingkat suku bunga yang mendorong pengeluaran yang lebih besar pada barang-barang investasi. Dan peningkatan pengeluaran investasi berarti jumlah yang lebih besar dari barang dan jasa yang diminta. Yang ketiga, tingkat harga dan ekspor neto, di mana efek nilai tukar. Nah, ketika penurunan tingkat harga US menyebabkan suku bunga Amerika Serikat turun, nilai tukar real terdepresiasi yang merangsang ekspor neto Amerika Serikat. Peningkatan pengeluaran ekspor neto berarti jumlah yang lebih besar dari barang dan jasa yang diminta. Mengapa kurva permintaan agregat dapat bergeser? Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemiringan ke bawah dari kurva permintaan agregat, menunjukkan bahwa penurunan tingkat harga meningkatkan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diminta. Kemungkinan kedua, banyak faktor lain bagaimanapun mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta pada setiap tingkat harga tertentu. Faktor ketiga yaitu ketika salah satu dari faktor lain ini berubah, kurva permintaan agregat bergeser. Nah, pergeseran muncul dari 4 hal. Pertama, dari tingkat konsumsi, kedua tingkat investasi, yang ketiga tingkat pembelian pemerintah, keempat tingkat dari ekspor neto. Nah, pergeseran pada kurva permintaan agregat dapat kita lihat sebagai berikut. Miring. Kemudian kita lihat lagi kurva penawaran agregat. Nah, pada kurva penawaran agregat terdapat dalam jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka panjang, kurva penawaran agregat vertikal. Dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat miring ke atas. Nah, kurva penawaran agregat jangka panjang ini dapat kita lihat dalam jangka panjang, produksi barang dan jasa suatu perekonomian tergantung pada pasokan atas tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam dan teknologi yang tersedia yang digunakan untuk mengubah faktor-faktor produksi menjadi barang dan jasa. Kemudian tingkat harga tidak mempengaruhi variabel-variabel ini dalam jangka panjang. Nah, kurva penawaran agregat jangka panjang dapat kita lihat. Nah, kurva penawaran agregat jangka panjang juga disebut vertikal pada tingkat output alamiah. Tingkat produksi ini juga disebut sebagai output potensial atau output dengan full employment. Nah, kemudian juga dicirikan setiap perubahan dan perekonomian yang mengubah tingkat output alamiah menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang. Nah, pergeseran tersebut dapat dikategorikan sesuai dengan berbagai faktor dalam model klasik yang mempengaruhi output. Nah, kurva penawaran agregat jangka panjang dapat bergeser juga dipengaruhi atau pergeseran itu berasal dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, kemudian pengetahuan teknologi. Nah, bagaimana cara baru untuk menggambarkan pertumbuhan jangka panjang dan inflasi? Fluktuasi jangka pendek dalam output dan tingkat harga harus dipandang sebagai penyimpangan dari tren jangka panjang. Mengapa kurva penawaran agregat bergeser positif pada jangka pendek? Dalam jangka pendek, peningkatan tingkat harga dalam perekonomian cenderung meningkatkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan.
Penurunan tingkat harga cenderung mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, ini gambar kurva yang menunjukkan penawaran agregat jangka pendek. Mengapa kurva penawaran agregat bergradien positif pada jangka pendek? Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Perception, kemudian Stokes tentang wax, kemudian teori Stokes itu price tentang harga. Nah, mari kita lihat satu persatu. Teori Perception ini menyatakan, pertama, perubahan dalam tingkat harga keseluruhan yang sementara menyesatkan, termasuk tentang apa yang terjadi di pasar di mana mereka menjual output mereka. Kedua, tingkat harga yang lebih rendah menyebabkan kesalahan persepsi tentang harga relatif. Misalnya, mispersepsi ini mendorong pemasok untuk mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Sementara teori Stokes itu berkaitan dengan wax, yaitu upah nominal lambat untuk menyesuaikan atau lengket dalam jangka pendek. Nah, dimana dia menyampaikan upah tidak segera menyesuaikan dengan penurunan tingkat harga. Tingkat harga yang lebih rendah membuat kerja dan produksi kurang menguntungkan. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Sementara teori Stokes ini berkaitan dengan harga, price. Harga beberapa barang dan jasa menyesuaikan dengan lamban dalam menanggapi perubahan kondisi ekonomi. Nah, hal ini dapat kita lihat penurunan tak terduga dalam tingkat harga meninggalkan beberapa perusahaan dengan satu harga lebih tinggi dari yang diinginkan. Penjualan yang tertekan ini yang mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah barang dan jasa yang mereka hasilkan. Mengapa penawaran agregat jangka pendek dapat bergeser? Hal ini berasal dari 5 sumber. Pertama, disebabkan oleh tenaga kerja, kedua modal, ketiga sumber daya alam, keempat itu tentang teknologi, yang kelima tingkat harga yang diharapkan. Nah, hal ini juga terlihat dari kenaikan tingkat harga yang diharapkan mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kiri. Penurunan tingkat harga yang diharapkan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kanan. Keseimbangan jangka panjang. Ini kurvanya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, ini adanya persimpangan, adanya kurva yang vertikal, kemudian ada yang seperti miring ke bawah ini, kemudian ini menunjukkan adanya titik equilibrium price, kemudian ada garis pendek yang menurun, itu agregat supply, kemudian agregat demand. Nah, kemudian kita lihat lagi kurva yang menunjukkan kontraksi pada permintaan agregat. Dua penyebab fluktuasi ekonomi. Pertama, pergeseran pada permintaan agregat dalam jangka pendek, kemudian dalam jangka panjang. Pergeseran pada permintaan agregat dalam jangka pendek, ini pergeseran permintaan menyebabkan fluktuasi dalam output barang dan jasa suatu perekonomian. Dan dalam jangka panjang, pergeseran permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga keseluruhan tetapi tidak mempengaruhi output. Nah, dua penyebab fluktuasi ekonomi. Pertama, pergeseran merugikan dalam penawaran agregat, di mana penurunan salah satu penentu dari penawaran agregat menggeser kurva ke kiri. Output turun di bawah tingkat alamiah pekerja, pengangguran meningkat, tingkat harga naik. Nah, ini juga menggambarkan pergeseran yang merugikan dalam penawaran agregat. Kita juga melihat efek pergeseran pada penawaran agregat. Pertama, stagflasi. Nah, pergeseran yang merugikan pada penawaran agregat menyebabkan stagflasi, masa resesi, dan inflasi, di mana output jatuh dan harga naik. Pembuat kebijakan yang dapat mempengaruhi permintaan agregat tidak dapat mengimbangi kedua efek samping secara bersamaan. Nah, kedua, kebijakan untuk merespon resesi. Para pembuat kebijakan dapat merespon resesi dengan salah satu cara, yaitu diantaranya tidak melakukan apa-apa dan menunggu harga dan upah menyesuaikan.
Yang kedua, mengambil tindakan untuk meningkatkan permintaan agregat dengan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal. Nah, ini juga kurva yang dapat kita lihat mengakomodasi suatu pergeseran merugi dalam penawaran agregat. Nah, demikian materi penawaran dan permintaan agregat. Kemudian kita masuk kepada materi tingkat pengangguran alami dan kurva Phillips. Nah, perhatikan kurva Phillips yang ada di depan. Ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara pengangguran dan inflasi, di mana gambar ini menceritakan atau menggambarkan tentang inflasi versus pengangguran di Amerika Serikat tahun 1900 sampai 1960. Selama periode 1900 sampai 1960 di Amerika Serikat, rendahnya tingkat pengangguran dihubungkan dengan tingginya tingkat inflasi, dan tingginya tingkat pengangguran dihubungkan dengan rendahnya atau negatifnya tingkat inflasi. Inflasi, ekspektasi inflasi dan pengangguran. Hal ini juga dapat dilihat dari rumus di atas, bahwa persamaan ini ditulis untuk mendapatkan hubungan antara inflasi, ekspektasi inflasi, dan tingkat pengangguran. Kita lihat kurva Phillips. Dalam kurva Phillips terdapat beberapa bentuk persamaan atau rumus yang menggambarkan hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan inflasi yang ditemukan oleh Phillips pada kasus Inggris dan Solow pada kasus Amerika Serikat. Nah, hal ini dapat dicontohkan dari spiral upah dan harga. Di mana dalam rumus ini menyatakan rendahnya tingkat pengangguran akan mendorong peningkatan upah. Sebagai respon terhadap upah yang lebih tinggi, perusahaan akan meningkatkan harga produknya. Selanjutnya, pekerja akan meminta kenaikan upah. Kenaikan upah ini selanjutnya akan kembali mendorong kenaikan harga. Hal ini selanjutnya akan mendorong pekerja meminta kenaikan upah. Hal ini berlanjut terus yang menyebabkan terjadinya inflasi harga dan upah. Kita lihat lagi kurva yang kedua. Gambar kurva kedua ini menunjukkan tentang mutasi, di mana unemployment rate di sini ini menggambarkan inflasi versus pengangguran di Amerika Serikat tahun 1948 sampai 1969, di mana penurunan tingkat pengangguran Amerika Serikat selama tahun 1960-an berhubungan dengan peningkatan tingkat inflasi. Kurva yang ketiga beda lagi. Nah, kurva yang ketiga ini menggambarkan inflasi versus pengangguran di Amerika Serikat sejak tahun 1970. Diawali dengan tahun 1970, hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi menghilang di Amerika Serikat. Nah, hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan inflasi terjadi selama tahun 1960-an di Amerika Serikat, namun sejak tahun 1970 hubungan ini menghilang. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terjadi peningkatan harga minyak. Kemudian perubahan cara pihak yang menjadi penentu upah dalam membentuk ekspansi atau ekspektasi karena adanya perubahan perilaku inflasi, di mana tingkat inflasi secara konsisten menjadi positif, inflasi terjadi secara lebih berkelanjutan. Sedangkan kurva yang keempat ini juga menunjukkan gambaran tingkat inflasi pada tahun 1960-an. Amerika Serikat bernilai positif tingkat inflasinya terjadi secara berkelanjutan. Tingginya tingkat inflasi tahun ini akan cenderung diikuti oleh inflasi yang tinggi di tahun berikutnya. Beberapa bentuk dari gambaran rumus-rumus yang disampaikan ini menunjukkan proporsi bagian dari inflasi tahun lalu. Ini berpengaruh terhadap pembentukan ekspansi inflasi pada tahun ini. Dalam hal ini kita dapat berpikir bahwa apa yang terjadi pada tahun 1970 merupakan akibat dari peningkatan nilai nol secara terus-menerus. Nah, selama inflasi rendah dan tidak berkelanjutan, menjadi beralasan bagi pekerja untuk mengabaikan inflasi masa lalu dan mengasumsikan tingkat harga tahun ini akan sama dengan tingkat harga tahun sebelumnya.
Tapi ketika inflasi menjadi lebih persisten atau berkelanjutan, pekerja dan perusahaan akan mulai berubah cara mereka membentuk ekspektasi. Adanya beberapa persamaan. Yang pertama, pada persamaan di atas, di mana ketika 0 sama dengan 0, hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran adalah ketika bernilai positif, tingkat inflasi tergantung dari tingkat pengangguran tingkat inflasi tahun sebelumnya. Kita lihat kurva yang kelima. Kurva kelima ini menggambarkan tentang perubahan tingkat inflasi Amerika Serikat sejak tahun 1970. Tingkat pengangguran Amerika Serikat garis linier yang dianggap selama ini periode tahun 1970 sampai 2000. Kita lihat mengenai tingkat pengangguran alami. Tingkat pengangguran alami ini menurut Friedman dan Phelps mempertanyakan trade-off antara tingkat pengangguran dan inflasi. Menurut mereka, tingkat pengangguran tidak dapat terus-menerus berada di bawah nilai tertentu, nilai yang dikenal sebagai natural rate of unemployment. Tingkat pengangguran alami merupakan tingkat pengangguran terjadi ketika tingkat inflasi sama dengan ekspektasi tingkat inflasi. Ada dua alasan kenapa persamaan dari rumus yang muncul adalah persamaan yang sangat penting. Hal ini menunjukkan dari adanya hubungan antara tingkat pengangguran alami dan perubahan tingkat inflasi. Ada hal yang sangat menarik dapat kita ambil suatu kesimpulan dari yang kita bahas mengenai inflasi tersebut di atas, di mana persamaan penawaran agregat secara baik dia tangkap oleh kondisi Amerika Serikat pada masa sekarang yang ditunjukkan oleh hubungan antara perubahan tingkat inflasi dan deviasi tingkat pengangguran dari nilai alaminya. Kemudian ketika tingkat pengangguran melebihi tingkat pengangguran alamiah, tingkat inflasi akan turun. Ketika tingkat pengangguran berada di bawah tingkat pengangguran alamiah, tingkat inflasi akan meningkat. Kita lihat tingkat pengangguran Jepang. Nah, ini gambaran secara singkat, di mana rata-rata tingkat pengangguran Jepang sejak tahun 1960 mencapai 2,1%, sementara Amerika Serikat memiliki tingkat pengangguran sebesar 6,1%. Salah satu alasan utama terjadinya perbedaan ini adalah bervariasinya keyakinan tentang tingkat bekerja seumur hidup di pasar tenaga kerja Jepang. Di mana jumlah tabel ini menyatakan jumlah pekerjaan kumulatif laki-laki pada tingkat usia yang berbeda-beda di Jepang dan Amerika Serikat. Nah, apakah tingkat pengangguran alamiah Amerika Serikat menurun sejak tahun 1990-an? Jika ya, kenapa? Nah, ini alasannya. Yang pertama, semakin tuanya penduduk Amerika Serikat. Kedua, meningkatnya penduduk yang dipenjara. Ketiga, meningkatnya jumlah pekerja yang mengalami cacat. Keempat, meningkatnya bantuan temporer pekerja. Kemudian kelima, tingginya tingkat pertumbuhan produktivitas secara tidak diduga sejak akhir tahun 1990-an. Sekarang kita masuk kepada materi pasar finansial. Pada materi pasar finansial, kita melihat adanya tiga hal: gross domestic product, kemudian Consumer Price Index, dan pengangguran. Pertama mengenai GDP atau Gross Domestic Product yang disebut dengan produk domestik bruto. Ini adalah nilai mata uang seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada periode waktu tertentu. Sedangkan CPI atau Consumer Price Index yang dikenal dengan indeks harga konsumen disebut dengan bagaimana mengukur tingkat harga. Ini adalah mengukur tingkat harga. Kemudian tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran itu menyatakan jumlah pekerja yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, kita lihat GDP, deflator GDP.
deflator harga implisit untuk GDP. Nah, GDP atau deflator GDP sama dengan GDP nominal dibagi GDP real. Nah, di mana GDP nominal ini mengukur nilai uang yang berlaku dari output perekonomian, kemudian GDP real mengukur output yang dinilai pada harga konstan. Nah, sementara deflator GDP disebut juga deflator harga implisit untuk GDP, mengukur harga output relatif terhadap harganya pada tahun dasar. Ini mencerminkan apa yang sedang terjadi pada seluruh tingkat harga dalam perekonomian. Fungsi dari pasar keuangan, function of financial market. Nah, ada pertama kita lihat mengenai skema ini di depan, indirect finance. Nah, ini adalah buangan langsung ya. Kemudian keuangan, adanya financial intermediaries, kemudian dimulai dari adanya sampai ke borrowers, vendors yang terdiri dari business firm, government, householder dan sebagainya. Kemudian adanya lender servers. Nah, ini saling berangkai berproses sampai ke direct finance. Nah, jadi financial market. Nah, money market instrument. Nah, money market instrument di pasar keuangan juga terdapat beberapa hal. Pertama, adanya United States Treasury Bills, kemudian negotiable bank certificate of deposit, kemudian commercial paper, kemudian banker acceptance. Berikut tabel yang bisa kita lihat mengenai prinsip capital market instrument. Nah, sama kita perhatikan. Kemudian meaning of money, uang ya. Apa itu uang sungguhnya? Economists make a distinction between money in the form of currency, demand deposit, and other items that are used to make purchases and wills. The total collection of pieces of property that serve to store value will include not only money but also other assets such as bond, common stock, land, furniture, car, and houses. Nah, jadi dengan adanya uang kita bisa mendapatkan beberapa macam bisa menjaga kesehatan, kemudian perabotan, peralatan, mobil, dan rumah. Whether money is source of or rocks or gold of paper, it has three primary functions in any economy: as a medium of exchange, as a unit of account, and as a store of value. Of the three functions, its function as a medium of exchange is what distinguishes money from other assets such as stock, bond, and houses. Nah, evolusi of the payment system juga terlihat dari money made up of precious metal or another valuable commodity is called commodity money, and from ancient time until several hundred years ago, commodity money functioned as the medium of exchange in all but the most primitive societies. Nah, banyak hal lainnya yang bisa kita lihat dari pasar uang, financial market, interest concept known as a yield to maturity is the most accurate measure of interest rate. The yield to maturity is what economists mean when they use the term interest rate.
Nah, the before of interest rate. Nah, juga kita dapat wills the total resource owned by the individual including all assets, expenditure, rights, liquidity. Nah, mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah dan janggalnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.